Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkara keluarga, perceraian sering dipahami sebagai berakhirnya hubungan suami dan istri. Tetapi bagi anak, perceraian itu sering dianggap sebagai awal dari persoalan yang baru. Dengan siapa ia tinggal, siapa yang merawatnya, dan bagaimana ia tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Atas dasar demikian, hak asuh anak tidak dapat kita pandang sebagai sebuah perselisihan, sebagai sebuah perebutan antara seorang suami dan istri, ayah dan ibu, tetapi ini menyangkut tentang hak dan hidup seorang anak, kemaslahatan seorang anak, dan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, maka hukum Islam sebagai salah satu hukum positif di Indonesia yang kita juga diakui harus mengatur dan menjaga kemaslahatan tersebut. Pada video ini, kami akan membahas putusan nomor 588 garing PDT titik G garing 2021 garing PA titik Sleman, yaitu sengketa hak pengasuhan anak dalam perkawinan campuran. Fokus kami bukan hanya isi putusan, tetapi juga konsep hadhana, dasar hukum, pertimbangan hakim, serta analisis kritisnya. Kasus ini penting karena yang disengketakan adalah anak yang masih kecil dan belum memais. Dalam hukum keluarga Islam, kondisi seperti ini menuntut perlindungan yang lebih kuat dan keputusan yang berpihak kepada kepentingan terbaik kepada anak. Melalui pembahasan ini, kami ingin menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak hanya soal siapa yang menang, tetapi siapa yang paling layak menjaga tumbuh kembang anak secara nyata. Mari kita mulai pembahasannya secara sistematis. Dalam hukum Islam, haddana berarti pemeliharaan anak dan pengasuhan anak yang belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Maknanya, tidak hanya menjaga anak secara fisik, tetapi juga meliputi pendidikan, perlindungan, dan pembentukan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan anak. Jadi, hak dana adalah amanah, bukan sekedar hak. Dalam perkara ini, anak yang disengketakan berusia 4 tahun dan sekitar 1,5 tahun. Usia tersebut menunjukkan bahwa anak masih sangat membutuhkan pendampingan langsung, terutama dari orang tua yang selama ini merawatnya. Karena itu, sengketa hak dana selalu harus dilihat dari sisi kebutuhan anak, bukan semata dari sisi emosi orang tua. Dalam konteks perceraian, hubungan suami istri berakhir, tetapi hubungan orang tua dan anak terus berjalan. Inilah yang membuat perkara hak dana sangat penting dalam hukum Islam. Pertanyaan dasarnya bukan siapa yang paling berhak secara emosional, melainkan siapa yang mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sebuah fikih, hadanah dipahami sebagai sebuah kewajiban memelihara anak yang masih belum mampu membedakan serta menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks para ulama umumnya menempatkan ibu sebagai sebuah pihak yang lebih berhak mengasuh seorang anak dalam konteks usia yang lebih kecil. Mengapa demikian? Hal ini karena pada umumnya seorang ibu memiliki kedekatan terhadap seorang anak, apalagi bila seorang anak ini masih belum memais. Dan ini juga prinsip ini tampak dalam literatur fikih yang ditampilkan dalam pertimbangan Ianut Talabin yang menegaskan bahwa seorang ibu pada prinsipnya didahulukan dalam hak pengasuhan anak. Rekan-rekanku dan juga dosen, pada umumnya penting juga dipahami bahwa prioritas ibu bukan berarti adalah hak yang mutlak yang tidak bisa diuji rekan semuanya. Prioritas itu tetap bergantung apakah
pada seorang ibu benar-benar mampu memberikan sebuah pengasuhan yang baik, memberikan sebuah pengertian dan juga pemahaman yang baik terhadap seorang anak. Dari sinilah konsep memayis menjadi penting, di mana seorang anak dianggap cukup matang untuk memilih sendiri tempat pengasuhannya. Karena itu hukum memberikan perlindungan lebih dahulu, bukan membiarkan seorang anak untuk berada dalam konflik kepentingan kedua orang tua, baik ayah ataupun ibu, baik seorang suami ataupun istri. Dalam kata lain, hukum Islam memandang hadana sebagai sebuah jalan untuk menjaga anak daripada mudarat. Jadi ukuran utamanya bukan tentang siapa yang paling keras dan juga siapa yang paling berhak dalam penuntutan, tetapi tentang siapa yang paling membawa maslahatan bagi anak tersebut. Dasar hukum positif inilah yang pada akhirnya akan nanti dijelaskan oleh rekan-rekanku selanjutnya. Dalam hukum positif Indonesia, dasar utama perkara ini pada pasal 41 huruf A Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat perceraian, ibu dan ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Jadi, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kemudian, pasal 105 kompilasi hukum Islam memberi aturan yang lebih tegas. Pasal ini menyatakan bahwa anak yang belum mayis atau belum berumur 12 tahun berada dalam pemeliharannya ibunya. Sementara itu, anak yang mumayis diberi pilihan untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya. Ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui prioritas terhadap anak kecil sepanjang tidak ada alasan kuat yang menyimpang dari ketentuan itu. Yang menarik, hukum Islam dan hukum positif dalam perkara ini justru saling menguatkan. Fikih memberi normatif, sedangkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan memberi bentuk positifnya. Jadi, hakim pengadilan agama tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai perlindungan anak ke dalam putusan yang konkret. Setelah dasar hukum jelas, kita masuk ke kronologi perkara dan pertimbangan hakim. Bagian itu akan dijelaskan oleh rekan kami pada materi keempat. Dalam perkara ini, penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri yang memiliki 4 anak. Setelah perceraian, 2 anak yang masih kecil, yaitu anak ketiga berusia 4 tahun dan anak yang keempat berusia kurang lebih 1,5 tahun, berada dalam pengasuhan ibu. Dari kondisi itulah, muncul gugatan agar hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandung. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, usia anak masih sangat kecil dan belum mumayis. Kedua, berdasarkan keterangan saksi, anak tinggal bersama penggugat dan neneknya. Ketiga, kondisi anak selama diasuh ibu dinilai sehat dan terawat. Keempat, ibu dinilai mampu dan dapat dipercaya secara ekonomi untuk mengasuh anak-anak tersebut. Semua ini memperkuat keyakinan hakim bahwa ibu adalah pihak yang paling layak memegang hak hanah. Karena itu, hakim mengabulkan gugatan dan menetapkan hak pengasuhan anak berada pada ibu kandung. Namun, putusan ini tidak memutus hubungan anak dengan ayah. Hakim juga memerintahkan ibu sebagai pemegang hak hanah untuk memberi akses kepada ayah agar tetap bertemu dengan anak. Ini penting, karena hak hanah tidak boleh berubah menjadi putusan relasi anak dengan salah satu orang tua. Selanjutnya, orang kelima akan menjelaskan mengenai analisis kritis atas putusan ini. Secara akademik, putusan ini sudah tepat. Pertama, dari sisi norma, putusan ini sudah sesuai dengan pasal 105 KHI dan prinsip hadanah dalam fikih. Kedua, dari sisi fakta, anak memang masih kecil dan selama ini diasuh oleh ibunya sendiri. Dan yang ketiga, dari sisi tujuan hukumnya, putusan ini berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Kalau dilihat dari aspek keadilannya, putusan ini cukup proporsional. Itu diberi hak asuh. Ibu diberi hak asuh karena anak masih kecil dan dalam praktiknya memang telah diasuh olehnya. Tetapi ayah tetap diberi akses untuk bertemu dengan anaknya. Artinya, hakim di sini tidak meniadakan posisi ayah sebagai orang tua kandung dari anak itu. Dari aspek perlindungan anaknya, putusan ini juga kuat karena mempertahankan lingkungan pengasuhan yang sudah berjalan semestinya. Untuk anak yang berusia 4 tahun dan 1,5 tahun, perubahan pengasuhan secara drastis berpotensi menimbulkan gangguan psikologis. Jadi, mempertahankan ibu sebagai pengasuh utama adalah langkah yang masuk akal sekaligus logis secara hukum dan psikologis. Namun, ada juga catatan kritisnya. Amar putusan memang memerintahkan ibu memberi akses kepada ayah. Tapi, belum tampak juga pengaturan teknis yang rincinya. Dalam praktiknya, akses akan lebih efektif jika dijelaskan. Misalnya, kapan anaknya boleh ditemui, di mana, dan durasinya berapa lama, dan bagaimana mekanismenya nanti untuk berkomunikasi jika terjadi hambatan. Karena itu, solusi yang ideal adalah membuat pola pengasuhan pasca perceraian yang lebih jelas. Orang tua dengan menyepakati jadwal kunjungan, komunikasi yang berkala, dan pembagian biaya anak, maka dengan begitu, putusan tidak berhenti pada penetapan hak asuh, tetapi benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Dari kasus ini, pelajaran terpenting adalah bahwa sengketa hak asuh anak bukanlah sekedar hanya pertandingan antara ibu dan ayah. Dalam hukum Islam, yang paling penting adalah kemaslahatan anak. Karena itu, ketika anak masih belum mumais, prioritas pengasuhan kepada ibu menjadi logis, selama ibu memang layak dan mampu mengasuh. Bagi kami, kasus ini menunjukkan bahwa hakim harus membaca norma dan fakta secara bersamaan. Di dalam pasal 105 KHI memberi arah, tetapi fakta pengasuhan sehari-hari tetap harus dibuktikan. Keterangan saksi, kondisi anak, dan kemampuan ibu menjadi faktor paling penting yang tidak boleh dibantahkan. Solusi yang paling realistis adalah menjaga komunikasi orang tua pasca perceraian. Anak tetap harus mendapat kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan kesempatan untuk berhubungan dengan kedua orang tuanya. Dan putusan hadhana harus dipahami sebagai amanah untuk melindungi anak, bukan kemenangan salah satu pihak. Kesimpulan kami, putusan nomor 58 garing PDT G garing 2001 garing PA Sleman sudah tepat karena menempatkan anak yang belum mumais dalam pengasuhan ibu kandung, sambil tetap membuka akses bagi ayah untuk bertemu kepada anak. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan secara bersamaan dalam melindungi anak. Demikianlah video pembelajaran kami tentang hak pengasuhan anak dalam perkawinan campuran. Harapannya semua kita dapat memahami konsep hadana dan amanah untuk menjaga anak, bukan sekedar perebutan. Dan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama menempatkan pertimbangan anak menjadi hak pengasuhan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Woi, ulang lucu, salah lucu. Pasal,